Hai, good morning class. How are you today? Kita masuk dan ketemu lagi di Selasa. Today is Tuesday, 11th August 2020. Are you ready to study? Wah, Miss Rana sudah lihat hasilnya kemarin. Anak-anak sudah bisa membedakan perbuatan yang baik, yang benar, yang bisa kita lakukan di rumah, dan perbuatan yang tidak boleh ditiru. Walaupun ada yang sedikit salah mewarnai ya, but it's okay. Hari ini ketika mengerjakan tugas, hati-hati, perhatikan tugasnya supaya mengerjakannya benar. Oke, sebelum kita lanjut, masih dengan semangat merdeka, merah putih teruslah kau berkibar. Merah putih itu warna? Ya, bendera Indonesia, sang saka merah putih. Oke, dengan semangat kemerdekaan kita mulai pelajaran hari ini. Kita doa dulu ya. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Nah, senangnya hari ini kita akan belajar lagi. Walaupun minggu depan kita akan merayakan hari kemerdekaan, tapi nggak berarti hari ini kita malas-malasan, malah harusnya semangat belajar lebih lagi ya. Oke, kita akan lanjutkan. Minggu ini kita akan bercerita tentang lingkunganku, tentang family. Siapa yang sudah hafal tentang father, mother, brother, sister. Nah, hari ini lebih banyak lagi ya. Coba diperhatikan. Ini dia ya. Oh, Miss Ratna mulai dari atas. Oke, ini dia. We talk about the family. Nah, kita awali dengan Bible story. Kita lihat ada yang sudah kenal dengan keluarga yang ini belum ya? Wih, cantik sekali ya. Nah, Miss Rana mau memperkenalkan, ini adalah keluarga dari Bapak Nuh. Ada apa ini? Mereka sedang apa? Oke, sebelum kita masuk ke cerita ini, kita harus mulai dulu dari awal. Nah, pada waktu itu sesudah Bapak Adam dan Ibu Hawa, mereka punya anak. Lalu anak mereka punya anak makin banyak. Ternyata setelah manusia yang satu berbuat dosa, semua mulai berdosa. Sampai akhirnya Tuhan sangat sedih. Sampai akhirnya Tuhan melihat tidak ada yang baik. Dan Tuhan tidak suka itu. Dan Tuhan hanya temuin satu orang yang baik, namanya ini, Bapak Nuh ini. Jadi apa yang dilakukan? Tuhan datang kepada Bapak Nuh, nih Bapak Nuhnya lagi berdiri ngapain? Jadi gini, Tuhan bilang sama Bapak Nuh, ini semua orang sudah berbuat jahat. Tuhan tak senang. Jadi sekarang Nuh, kamu dikasih tugas untuk buat bahtera. Jadi kamu lihat di belakang ini, yang Miss Rana lingkar ini rangka untuk membuat bahtera. Bahtera itu apa? Sebuah kapal yang sangat besar. Itu besarnya sebesar lapangan bola. Jadi namanya bahtera. Jadi Bapak Nuh taat. Nah, ketika Tuhan bilang buat bahtera, Nuh taat. Waktu itu belum ada gergaji, belum ada listrik pakai gergaji mesin. Lihat, yang dipakai Bapak Nuh hanya kapak. Nah, lalu ketika Bapak Nuh naik ke gunung, mulai tebang-tebang pohon, orang datang ketawa-ketawain dia. Nuh mulai gila katanya. Kamu ngapain Nuh? Oh, aku disuruh Tuhan membangun bahtera. Kamu ini kalau buat kapal tuh deket laut, ngapain kamu di atas gunung? Aku hanya taat, kata Bapak Nuh. Aku disuruh membuat bahtera yang besar
sekali lihat tangannya ini. No, mungkin kamu salah mimpi, kata orang-orang. Lihat tuh, semua pada ngetawain. Tidak teman-teman, Tuhan sedih. Kalian harus bertobat. Kalian harus menjadi anak Tuhan yang baik lagi, yang taat. Kamu, mereka pergi. Jadi lihatlah. Pak Nuh hanya dibantu oleh keluarganya. Siapa itu? Nih, Pak Nuh tuh punya 3 anak. Nama yang pertama Sem, Ham, Yafet. Pak Nuh punya 3 anak laki-laki. Yang pertama namanya Sem, Ham, Yafet. Nah, yang wanita-wanita ini siapa? Ini istri mereka. Lihat, tidak ada yang menolong. Hanya Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Total jadi berapa? 8. Wah, lihat bahtera di belakang sudah sangat besar. Kamu tahu tidak anak-anak? Untuk membangun bahtera ini, Nuh butuh waktu puluhan tahun. Lihat, tadi rambutnya pendek, sekarang lihat nih rambut Nuh sudah panjang lagi. Kenapa? Ini butuh waktu bertahun-tahun, sangat lama. Tapi Nuh taat. Taat itu apa? Dengar, lakukan. Tuhan suruh bangun bahtera, Nuh kerjakan. Nah, kemudian setelah puluhan tahun, lihat, wah, bahteranya besar sekali. Lalu ini ada apa nih kumpul-kumpul? Nuh memanggil orang-orang. Bahtera sudah selesai, Tuhan sudah suruh, Nuh, kamu siap-siap ya. Aku akan kirim binatang berpasang-pasangan untuk masuk ke bahtera ini. Supaya nanti setelah aku menghukum bumi dengan air bah. Apa itu air bah? Banjir yang sangat besar, binatang-binatang ini akan selamat. Oh, baik Tuhan. Lalu bagaimana dengan teman-temanku di luar sana? Nuh, mereka tidak percaya. Mereka tidak mau dengar-dengaran. Tapi Nuh mulai memanggil teman-temannya. Dia bilang lagi, teman-teman, ayo ikut saya masuk ke dalam bahtera ini supaya kita selamat. Untuk apa? Kita senang-senang kok di sini. Jangan. Tuhan akan menghukum bumi. Tuhan akan mengirimkan banjir yang sangat besar. Banjir? Apa itu banjir? Aku belum pernah lihat. Jadi orang mulai pergi lagi. Tinggalin Bapak Nuh. Wah, yang setia menemani Nuh hanya keluarganya. Siapa keluarga Nuh? Istri, 3 anak istri, 3 anak laki-laki, dan 3 menantu. Jadi ditambah Nuh ada berapa? 8. Lalu apa yang terjadi? Besok kita lanjutkan. Oke. Kita memory verse ya. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6 verse 1. Ini dihafal perlahan-lahan. Oke, nah kita akan lanjutkan dengan ini dia. Apa ini yang kemarin kita sudah dengar? Perhatikan. Family. Hello. Let me introduce my family. It's me. Me. He is my father. She is my mother. Father. Father. Mother. Mother. They are my parents. 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 He is my brother. She is my sister. Brother. Brother. Sister.
sister. He is my grandfather. She is my grandmother. Grandfather, grandfather, grandmother, grandmother. They are my grandparents. Okay, hari ini kita tambah. The first we learn father, mother, brother, sister. And today we learn about grandparents. Grandfather, grandmother. Oh, siapa itu grandfather? Kakek. Mungkin ada yang manggilnya opu, ada yang manggilnya opa, oma. Nah, berbeda suku, berbeda juga panggilannya ya. Oke. So today we get new vocab ya about grandparents. Yesterday we talk about family, parents, father and mother, and then brother, sister. Today grandfather and grandmother. Nah, kita sudah belajar anggota keluarga yang banyak. Kita mau ulang kembali apa itu hak dan kewajiban kita ya. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru.
Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Nah, itu dia. Kita sudah belajar apa saja itu tadi. Dari kemarin kita belajar apa kewajiban kita, apa hak kita. Kita berhak mendapat makanan dan minuman. Sudah dapatkan dari papa mama. Lalu kita berhak mendapat perlindungan. Dijagakan sama papa mamanya. Lalu kita berhak mendapatkan kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Kita diberikan pakaian, kita diberikan uang jajan, dibawa jalan-jalan. Lalu kita juga berhak untuk diajarin. Jadi walaupun nggak belajar dengan Miss di sekolah, mama papa bisa membantu kita. Nah, ya kan tugasnya juga nggak sulit kan? Oke, hari ini kita bertambah lagi dengan kewajiban. Apa itu kewajiban? Apa yang kita harus lakukan. Tadi yang pertama masih ingat nggak? Menjaga kebersihan. Nih siapa nih selesai bermain, merapikan kembali mainannya. Selesai mengambil atau memakai sebuah barang, mengembalikan di tempatnya. Mewarnai, enak, pakai krayon. Selesai pakai terus diapain sayang? Tidy up all and put it back. Nah, dirapikan semuanya. Lalu kalau kita misalnya nonton TV, nonton TV diputar, pasang channelnya, lalu dihidupin, pergi main ke tempat lain. Itu bertanggung jawab? No. Kewajiban kita yang pertama tadi menjaga kebersihan rumah. Jadi rumahnya tetap rapi. Jangan katakan, wah kalau rumahku berantakan berarti itu tandanya aku anak rajin. Oh no way. Nanti di sekolah kita masuk, hal yang penting untuk kita pelajari adalah class rules. Di dalam kelas itu ada peraturan. Jadi yang pertama harus greetings, memberi salam. Lalu ada lagi kita juga harus merapikan barang-barang kembali setelah memakainya. Nah, Miss Rana percaya di rumah juga seperti itu. Oke, yang kedua kewajibannya tadi untuk menghormati menyayangi papa dan mama ya, mendengarkan papa dan mama. Nah, jangan kamu yang didengerin. Semua mau mama mau makan, harus makan. Mama mau nonton, harus nonton. Mama mau bobo. Mama nggak mau belajar. Oh no. Yang didengar tuh papa dan mama. Kita harus dengerin papa dan mama. Anak-anak juga harus dengerin Miss. Sama seperti ketika di sekolah nanti ya. Belajar mendengar. Lalu apa? Menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Tadi kita udah belajar ada brother, sister, lalu grandparents, ada grandpa and grandma. Belum lagi besok kita akan belajar lagi anggota keluarga yang lain. Nah, semua harus disayangin. Kalau nggak disayangin nanti kayak Habel dan Kain. Akhirnya apa? Habelnya mati karena tidak disayang oleh saudaranya. Oke? Jadi harus lakukan yang benar. Nah, itu saja Miss Rana akan review besok. Oke. Apa yang akan kita lakukan sebagai tugas? Kita akan mengerjakan dari buku bahasa page 9. Nih, kita belajar tentang lingkungan. Ada beberapa lingkungan. Pertama, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan kebun, dan toko. Ini yang pernah kita masukin atau kita datengin. Nah, tugas anak-anak tuh gampang. Kamu hanya melingkari huruf yang serupa dengan nama lingkungannya. Contohnya sekolah, hurufnya apa? Mana yang mirip? Lingkari. Oke? Rumah. Huruf depannya apa? R. Mana yang mirip? Dilingkari. Selanjutnya begitu. Sudah selesai tetap harus diwarna supaya buku kita nanti hasilnya bagus ya. Miss Rana tunggu pekerjaan anak-anak do the best.
Now, before we dismiss, put your hands together, close your eyes, bow your head, and let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. We have learned for today. Please help us to do the best of our task. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Selamat belajar dan bekerja anak-anak. Miss Rana tunggu hasilnya. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow.